Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bainatul Zahra Zakia dengan NIM 23500911199. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah mengenai analisis ekonomi terhadap piutang. Apa sih yang disebut dengan piutang? Jadi piutang merupakan hak yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang yang menerima pembayaran dari pihak lain atas barang atau jasa yang telah diberikan. Namun, pembayarannya belum dilakukan secara tunai. Dalam penjualan kredit harus selalu tertera kapan piutang tersebut jatuh tempo dan apakah ada diskon yang diberikan. Misalnya ada syarat pembayaran 5/10 sampai N/60. Artinya apabila piutang dibayar paling lambat 10 hari dari tanggal penjualan akan diberikan diskon sebesar 5%. Serta batas akhir untuk pembayaran adalah 60 hari. Banyak perusahaan yang menerapkan kebijakan dalam pengumpulan piutang yang sangat ketat dan ada juga yang longgar. Apabila menggunakan kebijakan yang sangat ketat, maka jika ada pelanggan yang belum melunasi piutang pada saat jatuh tempo, tidak akan diberi kredit sampai dilunasinya piutang tersebut. Tapi ada juga yang longgar sehingga walaupun belum membayar saat jatuh tempo, masih akan tetap diberi kredit lagi. Piutang dagang sendiri tidak ada undang-undang untuk menjaminnya. Sehingga resiko yang selalu dihadapi oleh perusahaan yang menjual produknya secara kredit adalah tidak terbayarnya piutang tersebut. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sedini mungkin terjadi resiko kredit tersebut, maka sebelum memberikan kredit, perlu diadakan evaluasi terhadap calon-calon pelanggan. Pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon pelanggan sering disebut dengan prinsip 5C. Prinsip 5C terdiri dari karakter, kapasitas, kapital atau modal, kolateral atau angguna, dan yang terakhir condition atau kondisi. Piutang yang diberikan kepada para pelanggan tentunya harus bisa mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Untuk itu perlu diketahui efisiensi piutang tersebut. Untuk mengukur tingkat efisiensi piutang bisa digunakan dua ukuran, yakni tingkat perputaran piutang atau rata-rata terkumpulnya piutang. Selanjutnya adalah analisis kebijakan dalam piutang. Seperti yang diketahui bahwa tujuan perusahaan menjual barang secara kredit adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Dengan naiknya volume penjualan sangat diharapkan akan menaikkan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam analisis kebijakan piutang perlu dicari dan dibandingkan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Sejauh manfaat yang didapat lebih besar dibanding dengan pengorbanannya, maka kebijakan pemberian piutang dapat dibenarkan secara finansial. Berikut adalah salah satu contoh soal untuk menganalisa apakah piutang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan atau sebaliknya. Jadi sebelum menjawab soal A dan B, kita hitung dulu nih penjualan di masa yang akan datang. Kita tinggal tambahin aja 45% ditambah 20.000 unit. Jadi 45% ini tuh adalah harapan dari peningkatan jumlah unit dijual. Setelah mendapatkan hasil 29.000 unit ini tuh dikalikan ke 7.500. Ini merupakan tingkatan harga yang ada di soal. Jadi hasil untuk penjualan di masa yang akan datang adalah 217.500.000. Step selanjutnya adalah menghitung 0,3 ini tuh diambil dari syarat penjualan yang N/30. Sebelum dikaliin, kalian kurangin dulu penjualan di masa yang akan datang dikurangi penjualan tahun lalu. Jadi setelah aku hitung hasilnya adalah 20.100.000. Selanjutnya di sini kita tinggal hitung pengorbanannya. Pertama-tama kita hitung perputaran piutangnya terlebih dahulu. 360/30 ini dari mana sih? Dari N/30 ya teman-teman. Setelah mendapatkan hasil, kita tinggal bagi aja penjualan di masa yang akan datang dibagi 12 kali dari perhitungan di atas. Lanjut, kita hitung dana investasi pada piutang. Hasil dari perhitungan rata-rata piutang kita kalikan. Tapi sebelum dikalikan, kalian kurangin dulu nih si 1 dikurangi 0,3 Angka 1 ini tuh dari rumus, sedangkan 0,3 ini dari N/30. Selanjutnya kita tinggal hitung biaya dana untuk investasi pada piutang. Soal udah diketahui nih bahwa biaya dana itu sebesar 16%. Jadi kita tinggal kaliin aja 16% ini tuh dikali dana investasi pada piutang. Yang kalau di sini contohnya adalah yang 12.687.500. Hasilnya kita kurangin dari tambahan laba untuk kenaikan sales revenue. Setelah itu akan diketahui bahwa biaya dana untuk berinvestasi pada piutang adalah sebesar 18.070.000. Dengan perubahan kebijakan dari penjualan tunai ke penjualan kredit, ternyata mendatangkan manfaat bersih nih sebesar 18.070.000. Artinya kebijakan tersebut layak untuk diterapkan. Selanjutnya kita cari pertanyaan bagian B. Karena urutan sama alurnya sama, jadi di sini aku tinggal tambahin aja, tapi aku tulis ulang yang biaya dana untuk berinvestasi pada piutang. Di sini kita tinggal hitung aja kerugian piutang tak tertagih. Dari soal diketahui bahwa piutang tak tertagih itu sebesar 1%. Jadi tinggal kaliin aja 0,01% dikali penjualan di masa yang akan datang. Hasilnya kita tambahin dari biaya dana untuk berinvestasi pada piutang. Setelah itu bakal diketahui bahwa biaya tambahannya adalah sebesar 4.205.000. Lanjut, kita hitung tambahan manfaat bersih. Kita tinggal kurangin aja yang total tambahan laba untuk kenaikan sales revenue dikurangi total biaya tambahan yang udah kita hitung barusan. Maka hasilnya adalah sebesar 15.895.000. Ternyata apabila ada sebagian yang tidak bisa ditagih, kita masih akan mendapatkan manfaat bersih sebesar 15.895.000. Artinya kebijakan kredit bisa tetap dijalankan. Baik, saya cukupkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.